Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semuanya, Tommy Media Channel dimanapun Anda berada. Oke, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat, semuanya sehat, kita semuanya diberi kesehatan. Untuk kesempatan kali ini kami akan menampilkan video terkait tentang metode yang sangat sederhana tetapi bisa diterapkan untuk meningkatkan ataupun menghasilkan hasil tanaman semangka di halaman rumah, yaitu dengan metode perkecambahan dengan pelindung suhu. Bagaimana video kita kali ini, kita akan saksikan bersama dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan bersama di rumah kita masing-masing sehingga kita sudah tidak kekurangan semangka, buah yang sangat segar dan menyehatkan untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, lanjut. Pelajari metode ini. Di rumah tidak akan kekurangan semangka lagi. Metodenya sederhana dan hasilnya melimpah. Juga sangat mudah untuk dioperasikan. Dijamin akan membuat Anda bisa langsung mengerti. Jangan sampai terlewatkan. Ambil setelah kita membeli. Masukkan ke dalam mangkuk. Tambahkan sedikit air bersih ke dalamnya. Jangan lupa untuk menambahkan sedikit air bersih ke dalamnya. Benih yang terhidrasi dengan baik dapat berkembang dengan baik. Terhidrasi dengan cukup untuk tumbuh. Sekitar 6 jam. Setelah kita membuang air rendaman benih, kita ambil kain atau handuk untuk dibungkus. Bungkus benih dengan kain kasa atau tisu basah. Kita perlu melakukan perkecambahan di sini. Metode ini juga merupakan metode perkecambahan dengan pelindung suhu yang sering kita gunakan. Metode perkecambahan dengan pelindung suhu. Dalam waktu 1 minggu, kita keluarkan handuk. Kita akan melihat biji yang tumbuh tunas putih. Saat ini kita bisa memindahkan biji ke dalam cangkir pembibitan. Pastikan untuk memindahkan biji ke dalam cangkir pembibitan. Usahakan agar tunas muda tetap rapi. Usahakan tetap rapi. Terakhir, kita semprotkan air bersih secara merata menggunakan penyemprot. Sisanya kita serahkan kepada waktu. Kita menggunakan pisau kecil untuk memotong bagian bawah ember atau jerigen. Setelah itu, gunakan alat solder untuk membuat beberapa lubang drainase di dasar ember. Ini akan memudahkan sirkulasi udara dan pembuangan air tanah di kemudian hari. Kita akan mengikat wadah pada rak papan kayu. Ini memudahkan kita untuk beroperasi di kemudian hari. Tentu saja, jika tidak ada rak, kita juga bisa meletakkan wadah di tanah untuk menanam. Kita menambahkan sedikit tanah nutrisi buatan sendiri ke dalam wadah. Di halaman utama ada video cara membuat tanah nutrisi. Semuanya bisa melihatnya. Semua orang, klik untuk masuk ke halaman utama. Masuk penuh, klik pada avatar untuk masuk ke taman. Bisa masuk ke halaman utama. Ruang, waktu, kita bisa memindahkan yang telah dibudidayakan ke dalam wadah yang baru saja dibuat. Toko bubur, semprotkan air bersih secara merata. Beberapa air bersih. Sisa yang ada perlu diberi waktu. 10 hari kemudian, jamur yang kita pindahkan akan tumbuh menjadi tanaman segar. Pada saat ini kita bisa menambahkan lagi. Mengatur waktu. Beberapa batang bambu atau tambahan. Beberapa hal lain atau untuk melengkapi beberapa pertanyaan. Memudahkan proses penggaraman semangka. Memanjat dan pembentukan buah semangka. Garam digunakan untuk memudahkan panjat semangka dan pembentukan buah. Mengelola bersama. Selain itu juga memudahkan kita dalam mengelola. Sambil mengelola. Selain itu juga memudahkan dalam pengelolaan. Kita menjatuhkan tunas muda di ujung jamur. Memperbaiki pertumbuhan. Kulit telur yang dicetak datar. Menghambat pertumbuhan lemak. Ini adalah cara kecil untuk mendapatkan hasil panen semangka yang tinggi. Semua ingat untuk melakukan sedikit operasi. Jamur di ujung setelah 30 hari. Setelah 30 hari, ujung tunas muda akan tumbuh jamur segar. Setelah 30 hari, tunas muda di bagian atas akan tumbuh jamur segar. Dan beberapa sudah menghasilkan semangka mini. Pada saat ini kita bisa menggosokkan putik bunga kerucut pada putik bunga betina beberapa kali dengan lembut. Pada saat itu, kita melakukan penggosokan bunga. Pada saat itu, kita bisa menggosok dengan lembut. Saat kita menggosoknya, saatnya sudah tiba. Susu. Saat itu, gosok dengan lembut pada bunga betina. Saat itu, kita bisa menggosok lembut pada putik bunga betina. Itu bisa dianggap berhasil. Setelah 50 hari, kita sudah bisa melihat melon kecil di sulur semangka dengan jelas. Jika selama waktu itu tanah kekurangan air, kita hanya perlu menjaga metode penyiraman yang membiarkan tanah kering lalu menyiram. Ingatlah untuk menyiramnya sampai benar-benar basah setiap kali. Jangan sekali-kali membiarkan tanah tergenang air. Pada saat yang sama, kita perlu memangkas beberapa buah yang lemah. Setiap tanaman anggur hanya perlu menyisakan 1 buah semangka yang lebih besar. Kami mengoleskan busa yang dibuat dengan mencampur sabun pencuci dan air pada buah. Adik saya mengoleskannya pada buah. Ini dapat secara efektif mencegah gangguan hama.
Kami mencampur bubuk perangsang akar dengan air bersih hingga merata, lalu memasukkannya ke dalam wadah. Jika tidak ada bubuk perangsang akar, kita juga bisa menambahkan sedikit bir ke dalam air bersih, atau menambahkan sedikit susu murni. Hasilnya juga sangat baik. Metode ini bisa digunakan. Setelah 65 hari, semangka sudah tumbuh cukup besar. Selama ini kita bisa mencari beberapa jaring untuk mengikat di bagian bawah semangka, untuk mencegah semangka yang terlalu besar menjatuhkan penyangga. Setelah 80 hari, ukuran semangka meningkat dengan cukup signifikan. Selama ini kita juga tidak perlu memperhatikannya, cukup menyiramnya saja. Sudah melihat sampai di sini, keluarga, jika Anda merasa metode ini bermanfaat, kami berharap Anda memberikan kami satu klik gratis dan mengikuti kami, agar tidak kesulitan mencarinya nanti saat perlu melakukan operasi. Terima kasih banyak. Setelah 100 hari, semangka yang kita tanam di ember sudah bisa dipanen. Dari video ini kita juga bisa melihat dengan jelas, ukuran semangka masih sangat besar. Ini adalah momen panen yang lain. Yang tersisa tidak perlu diajarkan lagi. Kita hanya perlu memetik semangka yang sudah matang. Tidak tahu apakah kalian sudah mempelajari metode ini. Video kali ini sangat komprehensif. Nilai sisa wadah, dari perkecambahan benih hingga pembibitan, kemudian pembuatan wadah dan pengelolaan di tengah periode. Kami akan membagikannya tanpa ragu kepada Anda. Senang bisa membagikannya kepada Anda. Semoga Anda menyukainya. Semangka umumnya ditanam dalam 3 musim. Bulan April, waktu penanaman musim semi adalah pada bulan Maret-April. Bulan April, waktu penanaman musim semi adalah pada bulan Maret-April. Bulan Juni, waktu penanaman musim panas adalah pada bulan Mei-Juni. Semangka menyukai tanah yang baik. Jadi disarankan untuk menggunakan tanah nutrisi. Selama masa tanam, kita bisa menambahkan pupuk organik atau larutan nutrisi untuk meningkatkan tanah. Saat menyiram, kita hanya perlu menjaga metode menyiram kering lalu basah. Ingat untuk selalu menyiramnya sampai tuntas. Ingat untuk selalu membasahi tanah secara menyeluruh. Namun jangan biarkan tanah tergenang air. Lainnya kita ikuti operasi melalui video. Ikuti video. Jika tidak suka dengan metode ini, kamu juga bisa melihat video-video saya sebelumnya. Semuanya sangat menarik, dan sebagian besar bisa ditanam di balkon. Jika di rumah, lakukanlah. Ini adalah cara. Baik, demikian tadi sobat semuanya, itulah video kita kali ini tentang metode yang sangat sederhana tapi sangat luar biasa. Hasilnya bisa melimpah dan juga menghasilkan buah yang segar, yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Mudah-mudahan kita bisa meniru ataupun bisa mempraktekannya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya yang ada dimanapun berada. Terima kasih, demikian tadi dari kami Tommy Media Channel. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.